Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dan anak-anak kembali ke Malaysia, saya mengajak adik perempuan saya untuk berjalan-jalan melihat sawah milik penduduk Desa Limbung. Sejujurnya saya merasa penasaran bagaimana keadaan sawah-sawah di sini. Namun sebelum kami pergi ke sini tadi, adik saya sempat memberitahu bahwa tahun ini kebanyakan sawah di Desa Limbung mengalami gagal panen. Tanaman padi banyak yang rosak disebabkan serangan tikus, burung pipit, dan juga hama lainnya. Mendengar cerita itu tentu membuat hati terasa sedih, karena bagi para petani, sawah bukan sekedar tanaman, tetapi juga sumber kehidupan mereka. Walaupun begitu, rasa ingin tahu saya masih tetap ada. Saya tetap ingin melihat sendiri bagaimana keadaan sawah-sawah milik penduduk di Desa Limbung tahun ini. Sawah-sawah di Desa Limbung ini sebenarnya cukup luas. Jika dilihat dari data desa, luas lahan persawahan di kawasan ini mencapai ratusan hektar. Hamparannya terbentang jauh, dan setiap petak sawah dimiliki oleh para petani desa yang menggantungkan kehidupan mereka dari hasil menanam padi. Bagi masyarakat di sini, sawah bukan sekedar tanah pertanian, tetapi juga sumber rezeki yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Setiap musim tanam dan musim panen, sawah-sawah ini menjadi tempat para petani bekerja dari pagi hingga petang. Untuk menuju ke sini, jalannya tidak begitu mudah. Tanahnya licin dan becek, apalagi selepas hujan. Karena itulah kali ini anak-anak saya tidak ikut bersama, sebab kalau mereka ikut berjalan ke sawah, mungkin mereka tidak akan sampai. Jalannya cukup sulit untuk dilalui. Akhirnya saya pergi bersama adik perempuan saya, berboncengan pakai motor untuk melihat keadaan sawah penduduk desa. Dan inilah pondok sawah milik saya punya kakak. Ketika sampai di sawah, saya melihat adik dan ponakan saya sedang mengutip sisa-sisa padi yang masih tertinggal. Padi-padi ini adalah yang tersisa setelah banyak dimakan oleh burung pipit, tikus, dan juga hama lainnya. Walaupun tidak banyak yang dapat dikumpulkan, mereka tetap berusaha memungut satu demi satu bulir padi yang masih ada. Bagi orang kampung, walaupun sedikit, hasil seperti ini tetap berharga, karena setiap butir padi adalah hasil dari kerja keras yang tidak mudah. Di tengah hamparan sawah ini terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir di antara sawah-sawah lainnya. Airnya terlihat tenang, tetapi adik saya segera mengingatkan supaya saya tidak terlalu mendekati ke tepi sungai tersebut. Menurut mereka, di kawasan ini kadang-kadang masih ada buaya
yang muncul dari sungai. Mendengar itu, tentulah saya memilih untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak dari tepi sungai. Oh ya, di tepi pondok sawah ini kakak saya juga ada menanam beberapa batang ubi kayu. Melihat ubi kayu yang tumbuh dengan suburnya, kami pun terpikir untuk mengambil mencabut beberapa pokok ubi kayu dan merebusnya di pondok ini, sambil menikmati pemandangan sawah yang terbentang luas. Kami duduk bersama dan mulai bercerita tentang kenangan waktu kami masih kecil dulu. Kami teringat masa-masa ketika sarapan kami seringkali hanya dengan makan ubi rebus. Walaupun sederhana, saat itu kami memakannya dengan penuh selera. Bahkan waktu itu, apa saja yang tumbuh di sekitar rumah, di sekitar pondok, sering kami jadikan ulam. Daun-daunan, sayur kampung, semuanya terasa nikmat dimakan bersama. Kenangan-kenangan seperti itu membuat kami tersenyum sendiri ketika mengingat masa kecil di kampung. Sambil menunggu ubi rebus masak, kami kembali teringat dengan permainan yang sering kami lakukan waktu masih kecil dahulu. Di sekitar pondok ini banyak tanaman ubi kayu dan pelepah daunnya sering kami gunakan untuk bermain. Dulu kami selalu mengambil pelepah daun ubi lalu memutarnya di rambut. Tidak lama kemudian rambut kami akan terlihat berikal seperti dikeriting. Permainan sederhana seperti ini sudah cukup membuat kami gembira waktu kecil dulu. Kali ini sambil menunggu ubi rebus masak, kami mencoba lagi membuat permainan dari pelepah daun ubi. Kami membuat bubung limas seperti yang sering kami buat ketika masih kecil dulu. Walaupun sederhana, kenangan seperti ini selalu membuat kami tersenyum ketika mengingat masa kecil di kampung. Dan alhamdulillah ubi rebus pun sudah masak, bubung limas pun sudah siap, sudah rapi, yang dibuat oleh adik saya. Cicok apa kenen? Kulit Tidak lama kemudian ubi rebus yang kami tunggu akhirnya sudah siap disantap. Kami pun menikmatinya bersama di pondok kecil di tengah sawah ini. Alhamdulillah, terasa begitu nikmat menikmati ubi rebus di tengah alam ciptaan Allah yang luas dan indah ini. Angin sawah yang sejuk, pemandangan hijau yang terbentang, dan kenangan masa kecil yang kembali teringat membuat momen ini terasa begitu berharga sekali.
Baiklah, Hebat ini, sampai di terbang. sini dulu cerita kami di sawah. Banyak kenangan dan pengalaman sederhana yang kami alami hari ini. Insya Allah kalian bisa ikuti terus cerita kami di sawah dalam video selanjutnya. Terima kasih.